akan jadi pandu jalannya pertandingan. Di babak pertama jelas satu tekanan yang coba dibangun. Oh, ada Tayek yang coba bergerak di sektor sebelah kiri, cepat sekali pergerakan yang kembali coba dimainkan oleh anak-anak Patriot, mencoba merangsek, namun nampaknya bola yang kembali agak sedikit tersendat, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Patriot di sektor sebelah. Kita masih menantikan satu gelombang serangan yang coba dibangun dari sisi atau di sebelah kiri. Masih kita nantikan pertahanan. Oh, Tayek nampaknya ada kontrol yang sedikit tercecer, memaksa satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jona. Masih kita nantikan Jona dari sektor pertahanan coba membangun serangan sedikit demi sedikit, dorong jauh ke sektor nampaknya cepat sekali bergerak. Ada satu dorongan yang dilakukan pemain bernama punggung 9, ada Robi, pemain yang bersama tim Bekasi Citi. Nampaknya di sore ini kembali coba menampilkan pergerakan yang begitu cepat menusuk dari sektor tengah, namun justru ada dorongan, maksa satu foul yang kembali terjadi. Sementara satu tekanan Tayek lagi-lagi coba berinisiatif menekan dari sektor kanan. Tayek yang kembali menjadi sosok goal getter bagi kesebelasan Patriot dengan mengenakan jersey warna biru. Sementara masih kami informasikan bagi para penonton yang sekiranya di sore hari ini masih berada di luar dari lapangan Imad Cilik, masih ada banyak kesempatan Anda tentunya untuk segera mungkin membeli tiket dengan harga tiket relatif terjangkau hanya Rp7.000. Tentunya dengan Rp7.000 tidak membuat kantong kita menjerit dan berkata tidak. Pertandingan juga baru saja berjalan beberapa menit yang lalu, kedudukan juga masih sama kuat 0-0. Masih kita tunggu kembali di babak pertama. What happened teman? Apakah gerangan yang terjadi? Nampaknya bola yang sudah meninggalkan lapangan foul atau lemparan ke dalam. Nampaknya ada lemparan ke dalam bagi kesebelasan Patriot yang nampaknya coba melepaskan diri dari marking ketat ataupun anak-anak Jona yang kembali coba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Luar biasa gelombang serangannya kembali coba dimainkan oleh tim Jona. Nampaknya kembali ada satu tekanan yang kembali datang begitu cepat. Masih kita nantikan, yang jelas masih kita tunggu. Ada kesempatan dari tim Jona melalui nomor punggung 6 ada Syahrul. Kita nantikan angkat Syahrul, berbahaya. Oh Tuhan, nampaknya kembali ada satu tekanan cukup tenang pemain bertahan dari tim Jona. Yang jelas Patriot tadi berusaha menjauhkan sikul, dan nampaknya ada sosok Ilman, pemain yang didatangkan dari Kabupaten Tegal. Sosok Ilman bermain di sektor pertahanan. Satu tendangan penjuru awal kecepatan angka ke depan, dan nampaknya kembali masih kita tunggu. Yang jelas nampaknya ada Tayek jauh sekali turun ke belakang. Tayek masih kita nantikan Tayek yang nampaknya jauh sekali turun ke belakang. Pertahanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Patriot. Sementara kembali ada satu informasi, telah ditemukan satu buah kunci dengan ciri-ciri gantungan warna ireng, tulisannya embu apa kini makin nanti tulisannya Honda ting. Mangga tentunya bagi penonton yang merasa terjatuh ataupun tertinggal satu buah kunci Honda dengan gantungan warna ireng embu tulisannya apa kini makin nanti, mangga ada di sumber suara. Terima kasih. Ya wes, ya kembali sepenuh. Oh Tayek luar biasa, Tayek yang harus berjibaku menghadapi sawah. Tayek melepaskan diri dari kawal 1, 2, 3 pemain bertahan kesebelasan Patriot Jona yang kembali nampaknya coba memarking ketat sosok Tayek, pemain jebolan dari BK Porda Kabupaten Indramayu. Di sini nampaknya kembali mempertontonkan kapasitasnya salah seorang gol getter yang dimiliki kesebelasan Patriot. Sementara satu umpan diagonal juga masih agak sedikit tersendat. Enak sekali pemain bernomor punggung 6 nampaknya di sana. Satu umpan menyilang ada Syahrul, berikan kembali pada Tori Syahrul. Sementara nomor punggung 10 ada Sanjaya, pemain yang juga masih berseragam tanda Bekasi Citi, angkat jauh ke sektor nampaknya kembali berhasil dihentikan. Lagi-lagi ada marking yang begitu rapi. Sementara Anik yang coba berusaha melepaskan kecepatan, yang coba kembali di pertengahan. Anik nampaknya kembali tersendat kecepatan dari sosok Anik Valentino Rossi, namun di tikungan tajam di sana ada Marquez yang coba menikung. Jelas kembali menjadi salah satu aksi yang begitu menawan dari sosok Anik. Lemparan ke dalam
Kali ini bagi kesebelasan Patriot yang coba kembali membangun serangan, menekan dari Nanang sektor sebelah kanan. Oh, nampaknya satu umpan yang coba disodorkan Nanang, justru ada direct pass yang coba dimainkan kembali. Satu kecepatan kembali dari sektor sebelah kiri, nampaknya Tori. Enak sekali Tori. Kemana ke arah bola yang coba dimainkan? Oh, nampaknya berlama-lama si Tori. Sementara jelas datang di sana Sanjaya. 2-3 pemainnya harus dilewati Sanjaya. Sendirian Sanjaya nampaknya berbagi bola dengan cepat. Angkatan ada satu tendangan. Ucapan selamat datang di awal babak pertama, luar biasa namanya nomor punggung 17 yang kembali coba berani dengan spekulasi dari luar area kotak penalti. Raul, salah satu pemain kelahiran Spanyol yang dimiliki oleh kesebelasan Jona, namanya di sini masih sedikit kebingungan dengan marking yang begitu rapi. Pak tembok Cina yang dimiliki oleh kesebelasan Patriot tertata begitu enak, sementara penjaga gawang Gibran. Salah satu jebolan ajang bakat dangdut yang tayang di Indosiar juga nampaknya Gibran. Sementara kemudian ada satu tekanan Anik yang masih mendapatkan marking itu rapat rapi, tertata kembali dari kesebelasan Jona di sektor tengah. Lagi-lagi Anik. Oh, kembali ada perebutan bola luar biasa, kuat sekali namanya Brandon Kokodan. Gaisan El Capitano dari kesebelasan Patriot berbagi bola ke sektor belakang. One touch marking kembali coba dimainkan dan dari sektor sebelah kiri begitu cepat sekali. Nanang masih kita nantikan. Nanang kembali ke arah bola. Nanang salah satu pemain kelahiran Kabupaten Nganjuk yang dimiliki, dan satu tendangan keras dari pemain Patriot yang masih membentur rapatnya pertahanan. Sementara ada sapuan bersih di area sektor sebelah kiri begitu rapat sekali. Nampaknya kembali ada satu tekanan juga masih coba dihentikan. Yang jelas bola yang sudah meninggalkan lapangan. Sementara pertandingan di sore ini masih diawasi oleh drone berwarna merah putih ireng. Abane ewek. Oh, layangan. Bokatan drone. Namanya benar-benar luar biasa pertandingan yang hingga saat ini masih dengan kembali ada satu tekanan yang coba menusuk area kotak penalti. Sementara ada satu foul yang terjadi persis di depan pengadil lapangan. Perlu Anda ketahui wasit yang memimpin di pertandingan sore ini salah satu wasit jebolan ajang dakwah yang tayang di Indosiar bersama Mama Dede dan Ustadz Maulana, sosok Abdul Somad yang bertugas di kesempatan sore. Ada satu tendangan bebas menuju area kotak penalti. Oh, tidak ada teman yang coba menerima satu satuan jauh sekali. Ada satu umpan diagonal. Sementara pemain bernomor 6 di sana ada Syahrul. Wow, enak sekali Syahrul bekerja sama di sektor tengah, angkat jauh ke sektor kanan. Namun nampaknya kembali ada marking ketat dan kembali permainan dimulai dari sektor sebelah kiri. Coba lewati garis tengah, bermain dengan begitu cepat. One touch marking nampak kembali dibangun. Masih kita nantikan ada umpan circle, umpan segitiga bermuda dan tidak ada tendangan. Nanang yang kembali dengan ketenangannya mencoba kembali menjauhkan si kulit bundar, bermain-main di sektor tengah. Sementara Dewas Patriot yang kembali coba menekan, namun upaya yang kembali gagal. Satu tekanan kembali coba dibangun Robi bergeser kembali. Siapakah yang itu dulu Robi? Sementara kembali di sektor sebelah kiri pertahanan yang kembali coba dibangun ada Raul. Bergeser kembali. Masih anak-anak Jona mendekat di sektor sebelah kiri. One touch marking dan kembali coba dijauhkan nampaknya dari area box penalti. Petayek lagi-lagi jauh sekali. Petayek harus turun ke belakang dan masih tadi kan ada satu free kick dan ada tendangan bebas nampaknya bagi kesebelasan Jona di sektor sebelah kiri ataupun sektor sebelah kanan. Masih kita nantikan kembali ada satu peluang melalui satu servis tendangan bebas dari jarak tembak sekitar 28 meter. Kita nantikan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Jona yang coba masuki area box penalti dari kesebelasan Patriot. Kita tunggu siapa pemain yang akan mencoba melakukan satu eksekusi dengan dari jarak sekitar 23 meter. Masih kita nantikan nampaknya foul jika di sana ataukah di sana ada Raul. Kita tunggu kembali satu tendangan bebas dan masih kita nantikan angkat. Berbahaya menekan kembali. Nampaknya berhasil disapu jauh menuju ataupun coba memberikan ketenangan di area pertahanan dari kesebelasan Patriot. Berjalan begitu enak sekali pertandingan di awal babak pertama, cuma berserangan namun masih dengan tempo sedang-sedang saja. Patriot kembali coba menekan tertuju pada Anika yang kembali cepat. Nampaknya bola masih sepenuhnya dalam penguasaan Anik. Cukup tenang sekali Anik bergeser ke belakang. Tentu di sana ada Nanang. Wow, Nanang bergeser pada siapakah Nanang? Yang jelas tentunya satu tekanan dibangun dari sektor sebelah kanan. Nanang. Wah, enak sekali. Nanang lagi-lagi coba mempertontonkan skill, namun nampaknya kembali mampu dicuri oleh pemain depan dari kesebelasan Jona.
Jona yang kembali lagi-lagi coba menekan arah pertahanan dari sektor sebelah kanan. Masih kita tunggu tanya hingga saat ini kedudukan masih sama kuat. Tentu masih ada banyak waktu dan kesempatan bagi para penonton yang sekiranya masih berada di luar lapangan. Sementara kembali datang pemain bernama Tori, luar biasa. Tori yang namanya kembali mendapatkan marking yang begitu rapat dari Tayyek, luar biasa Tayyek yang nampaknya Dicoli harus bermain mobile, bermain ke sektor pertahanan, menggalang bola ke tengah, sementara tekanan justru kembali hadir dari sisi sebelah kiri. Masih kita nantikan kembali, akankah satu tekanan yang dibangun dari sektor kanan. Wah, cukup tenang sekali nampaknya. Ada Kevin Perdong bergeser ke sektor tengah dan satu tekanan, mantap marking. Wow, dua pemain coba dilewati pemain tengah. Yang jelas tentunya di sana ada Prio mantap. Dan oh Tuhan, apakah gerakan yang terjadi di sana? Yang jelas Mang Somai kecebur ninggot. Oh my god, ada satu satuan dari dalam area kotak penalti, namun masih nampak begitu jauh, sekitar ada 1 meter di atas mister gawang Gibran. Luar biasa, cukup berani nampaknya anak-anak dari tim Patriot melepaskan salah seorang pemain depan. Yang jelas di sana ada Prio luar biasa, tekanan cepat sekali dibangun oleh kesebelasan Jonas. Sementara Patriot juga coba merespon aksi serang demi serang yang coba kembali dibangun oleh anak-anak Patriot Jonas. Sektor kanan kembali menjauh. Wow, ada satu skill yang begitu sangat luar biasa, dan kembali di sektor kanan Nanang berusaha menutup nampaknya pergerakan dari pemain Jona, bergeser ke dalam dua pemain yang kembali harus menghentikan tentunya tekanan yang dibangun anak-anak dari tim Patriot. Sementara jelas ada Anik dan satu umpan menyelang mencari keberadaan Anik. Aduh, rapat sekali nampaknya marking ketat yang coba dipertontonkan oleh anak-anak Jona di sektor pertahanan. Bahwa benar-benar berlapis. Datang kembali sosok Sahrul yang coba dengan ketenangan berbagi bola di sektor dengan satu umpan diagonal bergeser ke sektor sebelah kiri kembali. Mantap marking juga namanya coba dimainkan dan cepat sekali nampaknya Gibran. Luar biasa, Gibran yang kembali masih dengan ketenangannya berhasil kembali melakukan satu sapuan dan juga satu aksi melawan dari sosok Robi. Sementara Anik yang masih kesulitan tentunya untuk melepaskan diri dari kawalan dua pemain bertahan kesebelasan Jona FC. Hingga saat ini kerjasama yang kembali terputus di sektor depan Anik, kemudian juga pemain bernomor punggung 21 El Capitano Gesan, serta ternyata yang harus bekerja keras dan berganti posisi lebar ke sektor sebelah kiri. Sementara masih dalam penguasaan Jona di sektor sebelah kanan melalui Sanjaya. Sendirian Sanjaya, kemana ke arah bola dari Sanjaya? Nampaknya ada satu umpan circle yang coba masuki area box final, coba dibiarkan dan jelas tentunya bola yang kembali nampak sudah jauh meninggalkan lapangan. Goal kick tentunya bagi kesebelasan Patriot yang tentunya hingga saat ini masih dipaksa bertahan. Kedudukan masih sama kuat 0-0. Ayo kembalinya bagi para penonton yang notabene di sore ini masih berada di luar ataupun di atas kendaraan, silakan titipkan kendaraan Anda ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh panitia. Harga tiket di sore ini di putaran pertama sebesar Rp7.000. Tentunya dengan Rp7.000 tidak membuat kantong kita menjerit dan berkata tidak. Ya mas, kembali tentunya sepenuhnya pandangan mata kita tertuju di lapangan Bima Cilik. Nampak begitu indah sekali warna hijau dengan ketebalan rumput masih di atas 1,6 people ataupun embel-embel empuk yang tentunya setara dengan stadion Si Gede Bage yang ada di kota Bandung. Salah satu lapangan yang begitu luar biasa berbenah tentunya demi memberikan yang terbaik 32 tim yang akan berkiprah dalam gelaran Bima Cilik Cup 1 tahun 2025. Sementara di sisi kanan ada satu lemparan ke dalam baik kesebelasan Patriot melalui Nanang, mencari siapakah di sana. Nanang dia jelas nampaknya Tayyek terus bekerja keras pontang panting nampaknya Tayyek. Sementara Jona yang kembali coba memainkan tiki taka ataupun bermain bola-bola pendek, bola terupas segitiga bermuda juga nampaknya kembali sudah dimainkan. Yang jelas ada Syahrul berbagi bola kembali dengan Sanjaya. Oh, terlepas nampaknya kontrol Sanjaya. Sementara bola yang masih sepenuhnya lagi-lagi lebih dekat dengan pemain bertahan ada Ame. Luar biasa lamun jari wong Tegal Gebe kok ame pelalang ame. Ya wis, tekanan kembali melalui Sanjaya dan nampaknya masih
dalam jangkauan pemain bertahan kesebelasan Patriot. Sementara kembali satu aksi individu yang coba dipertontonkan pemain bernomor punggung 6. Jelas tentunya juga ada satu sapuan Ame, turunkan kembali pada nomor punggung 6 ada Syahrul, bergeser kembali Syahrul, Sanjaya. Wow, Sanjaya nampaknya kali juga masih cukup sulit untuk melepaskan diri. Terjadi kembali marking yang begitu rapat di area pertahanan dari kesebelasan Patriot. Sementara kembali pemain bernomor punggung 19 coba menekan, masih kita nantikan satu upaya kembali yang coba dibangun oleh kesebelasan Patriot. Sementara jelas ada satu marking ketat. Jona di sektor kanan lagi-lagi bermain melipir jauh ke sektor pertahanan, masih kita nantikan wantap marking juga nampaknya kembali dibangun dan masih kita nantikan satu umpan menyilang juga nampaknya lebih dekat dengan arah penjaga gawang, bola yang nampaknya lebih kejam, sekejam cek mantan begitu menusuk nampaknya ke arah kotak penalti. Dan jelas di sana ada Gibran yang sudah cukup ready, masih kita nantikan Gibran. Laul. Dan masih kembali terjadi perebutan bola di area box penalti ke sebelah kanan. Jona angkat Sabik, Sabik luar biasa, Sabik hatimu yang jelas satu tendangan keras menuju area kotak penalti luar biasa, cukup berani sekali Sabik melakukan satu yang jelas luar biasa. Sabik yang mampu melepaskan diri dan mampu melesatkan satu tendangan keras dengan kecepatan di atas 8 km per jam. Sementara dari sisi sebelah kanan lagi-lagi serangan dibangun melalui sosok Atori yang bergerak begitu enak dan sama dengan zaman kiri kiper bisa mabur wus. Tenang sekali Gibran yang tampil begitu enak di babak pertama, luar biasa. Masih kita nantikan kembali yang jelas lapangan sebenarnya ambat tulisan apa ini pusing deh. Yes, masih ada ketenangan dari Sanjaya, salah satu pemain yang masih tentunya coba mempertemukan skill terbaik, namun ada Anik di sektor depan. Satu umpan kembali tertuju pada Saib. Oh, Saib yang kembali coba. Oh, ada Pol nampaknya jelas yang terjadi di depan sang pengadil lapangan. Saib yang kami coba menari-nari Pak kemudi Orsel yang berputar-putar begitu enak sekali, namun jelas kembali ada satu tekanan tendangan bebas melalui nomor punggung 11. Kita nantikan Saib akankah mampu merepotkan ketenangan dari penjaga gawang Tony Kras. Kita nantikan Saib, Tony Kras, dan juga ada 3 pagar hidup dan Saib angkat dan masih jauh nampaknya di atas meter gawang Tony Kras. Luar biasa Saib dia nampaknya disolek kembali dengan aksi individu yang cukup menawan dengan satu tendangan dari luar area kotak penalti, namun akurasi yang masih off target memaksa kembali ke kanan langsung dibangun derek kesebelasan Jona dari sektor sebelah kiri begitu cepat dorong lagi ke sektor belakang. Masih kita tunggu kembali aksi-aksi menawan dan satu umpan menyilang tertuju kembali pada Robi. Angkat Robi juga nampaknya masih membentur, luar biasa, benar-benar rapat sekali pertahanan yang tertata begitu berapi dari kesebelasan Patriot. Satu umpan juga berhasil dihentikan. Sementara jelas Gesan El Capitano Patriot, sementara Jona berbagi bola melalui nomor punggung 8. Di sana ada Kevin Verdong, luar biasa. Kevin Verdong kembali tertuju pada nomor punggung 9 di sektor kiri Robi. Nampaknya Robi yang juga masih mendapatkan kawalan begitu keras, ataukah di sana ada Prio yang selalu mendapatkan marking yang begitu berapi dari sosok Nanang. Luar biasa Nanang. Dia nampaknya di zona masih cukup sulit untuk dilewati para pemain depan dari kesebelasan Jona, dan ada hidangan lagi-lagi entah apa yang terjadi, sulit dan sukar dipercaya. Ada heading bola persis di depan mulut gawang kita, namun ada bola sedikit saja melipir di sisi sebelah kanan. Gibran
salah satu penjaga gawang muda terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Patriot, didatangkan dari tim Persipasi. Kita nantikan kembali Gibran. Kita tunggu kembali arah bola yang nampaknya coba lewat garis tengah dan masih kembali terjadi perebutan bola di sektor depan. Gagal kembali nampaknya Patriot untuk melepaskan diri dari tekanan ataupun serangan yang datang begitu bergelombang. Prio bergeser kembali berada Cipol dan lagi-lagi ada satu sapuan rapi sekali pertahanan yang nampaknya coba dipertonton ataupun dibangun oleh kesebelasan Patriot. Dan lagi-lagi satu umpan jauh direct ke sektor pertahanan. Ada DID Ono Dino di sektor belakang Dino dan kembali satu umpan menuju Prio dan juga namanya Prio sedikit terburu-buru di sana. Prio lagi-lagi umpan menuju Anik di sana, sementara Safik jauh melebar tertuju pada siapakah Safik namanya. Bola yang kembali mampu dihentikan atau mencoba membangun tekanan balik dari sektor sebelah kiri. Lagi-lagi sektor sebelah kiri menjadi serangan yang kembali dibangun oleh kesebelasan Jona. Oh, tidak ada teman yang coba melakukan serangan. Nampaknya tadi ada Sonip, namun entah teman. Iya jelas, bola kembali tercecer jauh meninggalkan lapangan. Memaksa kembali. Yang jelas ada lemparan ke dalam bagi kesebelasan Patriot yang nampaknya disadari. Dan luar biasa Garuda terbang. Tentunya Gibran kembali mempertonton skill, benar-benar matching skill yang benar-benar begitu luar biasa. Jelas tentunya ada satu tendangan yang hampir saja merepotkan penjaga gawang Gibran. Jelas tentunya rujak gamal pedas rasane. Jona yang kembali nampaknya berinisiatif menekan dan satu tendangan yang juga masih nampak begitu jauh. Lagi luar biasa, benar-benar sorry mata kita dimanjakan oleh salah satu laga terbaik derby Barat Kabupaten Cirebon. Sangat-sangat amazing hingga saat ini. Tentunya pertandingan masih berjalan begitu ketat, namun gelombang serangan tsunami yang datang dari Aceh masih dikuasai anak-anak Jona. Angkatkan juga nampaknya masih insecure, yang masih nampak jauh dari area kotak penalti. Luar biasa, tercatat ada 8 serangan memasuki area box penalti hingga memasuki batas waktu normal. Kedudukan masih sama kuat 0-0. Babak pertama tentunya babak yang begitu sangat mencekam dengan tekanan yang begitu bergelombang dari kesebelasan Jona, namun Patriot dengan begitu kokoh pertahanan dan ada satu tekanan balik Tayak yang harus bekerja susah payah sendirian di depan, hanya menyisakan Tayak bekerja begitu keras, bermain begitu militan. Tentunya sosok Tayak yang datang dari Kabupaten Indramayu. Satu umpan kembali melebar pada Syahrul. Sementara jelas kecepatan dari sosok nomor punggung 9 di sana. Yang jelas tentunya ada Ayo nampaknya Sabik yang juga nampaknya ikut menekan dan satu tekanan lebih dekat dengan jangkauan penjaga gawang Tony Kras. Luar biasa tentunya ada Anik yang coba menusuk, sementara Tony Kras dengan masih dalam penguasaan, namun terlebih dahulu ada ball dan quick play yang coba langsung dimainkan kesebelasan Jona di sektor sebelah kiri. Begitu cepat sekali coba melangkah Nanang yang coba menghentikan pergerakan. Wow, lagi-lagi berhasil dijauhkan dari area box penalti. Ilman yang masih tampil konsisten, tampil begitu tenang sekali, namun tekanan yang kembali datang melalui nomor punggung 3 Teoto Tori angkat Tori berbahaya dan angkat juga nampaknya masih berhasil dijauhkan dari area kotak penalti. Syahrul datang kembali, one touch marking Tori angkat dibuang jauh, nampaknya meninggalkan lapangan. Luar biasa tentunya ada Ayis yang harus bekerja ekstra keras. Ayis, enak sekali pertahanan yang benar-benar begitu luar biasa. Sementara Sanjaya nomor 8 ada Kevin Perdong lebar kembali pada Ame. Sementara bola kembali mencoba dari sektor sebelah kiri, umpan pendek kembali coba dimainkan. Sementara ada Raul angkat juga berhasil nampaknya dijauhkan. Lagi-lagi begitu enak sekali sosok Iqbal.
kembali ada satu tendangan dari luar area kotak penalti, masih nampaknya tercecer begitu jauh. Masih kita nantikan tentunya hingga masuki pada suatu normal babak pertama. Kedudukan masih cukup berimbang 0-0. Kita tunggu akankah ada gol yang tercipta atau justru mengunci pertandingan di babak pertama dengan skor 0-0 ataupun di Indonesia akan 0-0. Masih jelas ada serangan yang kembali coba dibangun dari sektor sebelah kiri. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dan bola yang kembali masih sepenuhnya dalam penguasaan tim zona. Lemparan ke dalam kembali tercatat sudah ada 18 kali lemparan ke dalam bagi kesebelasan zona. Sementara ada satu tarikan dan masih kita ada satu kartu kuning dan pemain bernomor punggung berapakah di sana? Yang jelas nomor punggung 11 atau 21. Nomor punggung 21 nampaknya ada gesang El Capitano Patriot menjadi kartu kuning pertama. Sementara di sore ini begitu luar biasa pertandingan yang sangat spektakuler, diiringi juga dengan rekan saya yang sedang berulang tahun, Mas Kardul Kasbu. Waduh, selamat ulang tahun Mas Kalbu yang keberapa? Kasbu. Luar biasa ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Mas Kasbu. Kasbu, alhamdulillah anak wong ulang tahun maning. Wingi Syairuddin kin Mas Kasbu. Ya wes kembali. Yuk sama-sama mata kita menuju di penghujung babak pertama. Kedudukan yang masih cukup berimbang 0-0, memaksa kembali pertandingan yang harus dengan tekanan ataupun tensi yang kembali semakin meningkat di penghujung babak pertama. Akankah menjadi skor kacamata di babak pertama? Yang jelas kembali ada satu serangan dan akan kembali juga ada heading bola yang masih nampaknya tercecer begitu jauh. Satu heading dari nomor punggung 9 Robi yang masih menemukan kebuntuan hingga saat ini. Tentunya pertandingan masih berjalan begitu enak sekali. Masih kita tunggu. Yang jelas serangan banyak dibangun oleh kesebelasan zona. Pertahanan militan yang coba dimainkan oleh Patriot hingga saat ini nampaknya masih sulit untuk dibobol ataupun coba dipecahkan oleh anak-anak dari zona. Kembali ada marking ketat di sektor sebelah kanan. Sementara masih kita tunggu ada fair play yang coba dipertontonkan oleh Patriot. Sementara jelas di sektor sebelah kiri sana ada Prio yang masih nampak sedikit kesakitan. Ada Patek ataupun benturan yang nampaknya tadi terjadi persis. Dan kita tunggu tentunya untuk pertandingan besok sore kembali menjadi salah satu laga yang akan cukup derby. Tentunya persis versus Sunyi dari Kabupaten Indramayu. Lagi-lagi ada laga derby Pantura yang akan tersaji di hadapan kita. Persis FC ya versus Sunyi yang datang dari Kota Mangga Indramayu. 0-0 hingga saat ini tentunya masih menghiasi layar monitor kami. Jelas pertandingan yang masih dipantau oleh drone yang masih berputar-putar di atas lapangan Bima Cilik. Luar biasa zaman kian drone warna-warni abang putih ireng abang ewek. Layangan bukan drone. Dan kembali tekanan di penghujung babak pertama dan masih dalam jangkauan penjaga gawang Gibran dan bersama dengan itu bola berhasil dari babak